Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Akan tetapi, betapa kaget hati Keng Hong ketika jari tangannya menotok jalan darah yang seolah-olah kering dan kaku seperti kawat baja. Nenek itu tertawa, tubuhnya bergoyang seperti seekor anjing mengeringkan bulu dan tubuh Yan Chu, Chong San dan Biao Eng terlempar dan terbanting keras ke kanan-kiri. Tiga orang muda ini bergulingan dan meloncat bangun, tidak terluka akan tetapi amat kaget dan sedikitnya kulit tangan kaki mereka babak bundas. Nenek itu mendengus-dengus, tertawa-tawa bercampur isak, dikurung seperti seekor anjing gila digoda 4 orang anak nakal. Tiba-tiba terdengar suara halus namun nyaring berwibawa. "Hian Wei, apa yang kau lakukan ini?" Go Bi Tai Ho kelihatan terkejut sekali, wajahnya pucat, matanya terbelalak dan tubuhnya cepat membalik ke arah suara halus itu. Ketika ia melihat seorang nenek tua lain berdiri tak jauh dari situ dengan sikap agung dan angkuh memandangnya, Go Bi Tai Ho menjadi makin ketakutan, tubuhnya gemetar dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut. "Ah, Nyonya. AM. Ampunkan hamba. Hamba tidak apa-apa." Nenek yang berdiri dengan sikap angkuh dan agung Tung Sun Nio. Sejenak ia memandang nenek gila itu, kemudian berkata dengan suara dingin. Kalau begitu, pergilah, Hian Wei." "Baik. Baik. Nyonya." Nenek gila itu memberi hormat dengan berlutut, kemudian sekali tubuhnya bergerak, ia sudah mencelat dan lari turun dari puncak seperti dikejar setan. Subo. Keng Hong dan Yan Chu lari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan Tung Sun Nio yang masih menengok ke arah larinya Go Bi Tai Ho. Subo, sungguh menakjubkan. Go Bi Tai Ho itu lihai bukan main, kepandaiannya seperti iblis, akan tetapi dia begitu takut kepada Subo. "Mengapakah?" Yan Chu yang memang berwatak jenaka bertemu gurunya sudah bertanya dengan ramah. Agaknya pertemuannya dengan Go Bi Tai Ho itu menimbulkan kenang-kenangan yang amat mempengaruhi batin Tung Sun Nio sehingga sejenak ia seperti lupa akan segala urusan yang dihadapi, melainkan terbayang kembali semua pengalaman masa dahulu. Seperti orang mimpi ia menjawab pertanyaan Yan Chu. "Mengapa?" "Dia bernama Oh Hian Wei, semenjak kecil menjadi pelayan ibuku, bahkan setelah aku menikah dengan si Chun Hong, dia lalu ikut bersamaku, menjadi pelayanku. Biarpun pelayan, dia kami perlakukan dengan baik, malah diberi pelajaran ilmu silat sesuai dengan pelayan keluarga ahli silat. Akan tetapi, nenek itu menarik napas panjang. Dia tergila-gila kepada suamiku, ketahuan olehku, merasa bersalah dan melarikan diri. Sungguh tidak nyana dia sekarang menjadi Go Bi Tai Ho yang gila, ilmu kepandaiannya jauh melebihi aku, akan tetapi rasa bersalah masih menggores hatinya maka dia ketakutan berjumpa denganku." Keterangan ini membuat Keng Hong, Biao Eng, Chong San dan Yan Chu tercengang. Pantas saja nenek gila itu lari seperti seekor anjing diancam penggebuk. Dan untung nenek itu lari karena sesungguhnya nenek itu memiliki ilmu kepandaian yang tidak lumrah manusia. Tung Sun Nio agaknya masih terharu dan perjumpaannya dengan bekas pelayan itu membuat ia termenung, tenggelam dalam lamunan sehingga keadaan menjadi sunyi sejenak. Tiba-tiba nenek itu sadar kembali dan kini pandang matanya ditujukan kepada Yan Chu dan Keng Hong, kemudian terdengar suaranya dingin dan keras. "Keng Hong! Yan Chu! Apa yang telah kalian lakukan? Mengapa kalian melarikan diri?" "Subo, Tecu ingin mencari pengalaman, maka Tecu mengajak Su Heng untuk pergi merantau," kata Yan Chu. "Maaf, Subo. Teculah yang mengajak Sumo pergi untuk meluaskan pengalaman, Tecu yang bersalah dalam hal ini." "Tidak, Subo, Su Heng tidak bersalah, Tecu yang bersalah dan kalau Subo hendak menjatuhkan hukuman, Tecu siap menerimanya," bantah Yan Chu. "Sumo tidak bersalah, Tecu yang harus dihukum." Keng Hong tidak mau mengalah. Tung Sun Nio yang biasanya berwajah dingin dan keras suara itu kini tersenyum. "Bagus, agaknya sekarang kalian sudah saling membela dan saling melindungi. Itu artinya kalian saling mencinta. Anak-anak nakal, aku memaafkan kalian. Mari kita pulang dan akan kurayakan pernikahan kalian." "Tidak." Teriakan ini terdengar hampir berbarengan dari mulut Keng Hong dan Yan Chu sehingga mengejutkan hati Tung Sun Nio. Nenek ini seketika kehilangan senyum dan seri wajahnya, memandang tajam penuh kemarahan.
Apa kalian bilang? Sekarang juga kalian harus ikut aku pulang dan menikah. Hayo jawab. Tidak, Subo. Kembali kedua orang muda itu menjawab serempak dan wajah nenek itu menjadi merah. Chongsan dan Biao Eng hanya mendengarkan sambil menonton dengan hati tegang. Keng Hong, mengapa kau berani membangkang? Maaf, Subo. Tecu tidak mungkin dapat menikah dengan Yan Chu Sumoy karena Tecu mencinta gadis itu. Keng Hong menunjuk ke arah Biao Eng yang tiba-tiba menundukkan mukanya dengan wajah kemerahan. Setan! Engkau mewarisi watak gurumu. Siapa gadis ini? Dia bernama si Biao Eng dan dia adalah puteri suhu sendiri. Apa? Mata nenek itu terbelalak memandang ke arah Biao Eng. Puteri. Si Chun Hong. Benar, Subo. Ibunya adalah mendiang Lam Hai sini. Tecu dan dia sudah saling mencinta semenjak dahulu, mengharapkan kebijaksanaan Subo. Wajah nenek yang masih cantik itu kerut-merut tanda bahwa hatinya terguncang. Kemudian ia menunduk, memandang Yan Chu membentak. Dan engkau, Yan Chu? Tecu tidak dapat menikah dengan Su Heng karena darah itu tiba-tiba menjadi merah mukanya dan melirik ke arah Chongsan, kemudian menggigit bibir seolah-olah hendak menambah ketabahannya dan berkata lantang. Karena Tecu mencinta pemuda lain. Siapa dia? Bentak gurunya, tercengang mendengar semua ini. Dia itulah. Yan Chu menuding ke arah Chongsan dan pemuda ini memandang dengan wajah berseri penuh kebahagiaan. Baru sekarang Yan Chu menyatakan cinta kasih dengan kata-kata, bahkan pengakuan ini dilakukan di depan banyak orang. Hampir Chongsan menari-nari kegirangan dan tiba-tiba sinar matahari makin gemilang baginya, dunia tampak seperti sorga. Seperti tadi, nenek itu memandang Chongsan dengan sinar mata penuh selidik bercampur kemarahan. Siapa pemuda ini? Dia bernama Yap Chongsan, murid ketua Xiao Limpai. Kami sudah saling mencinta, Subo, maka hanya dengan dialah Tecu mau menikah. Hening sejenak, keheningan yang mencekam hati empat orang muda penuh ketegangan. Tiba-tiba nenek itu membanting kakinya dan menjerit. Tidak. Kalian tunduk kepadaku. Kalian harus pulang sekarang juga dan melangsungkan pernikahan. Tecu tidak mau, Subo. Yan Chu berkata dengan isap tertahan. Murid celaka. Tung Sun Nio menggerakkan kakinya menendang. Des, tubuh Yan Chu terlempar jauh dan bergulingan. Moi moi. Chongsan menubruk dan memeluk gadis itu, membantunya bangun. Subo, jangan. Kau pun murid celaka. Kakinya menendang lagi. Kalau Keng Hong menghendaki, tentu saja akan mudah baginya untuk mengelak atau menangkis, akan tetapi dia tidak berani melakukan perlawanan. Des. Tubuhnya pun terlempar. Keng Hong. Biao Eng menubruknya. Dua pasang orang muda itu berpelukan dan memandang kepada nenek itu yang menjadi makin marah. Keparat, kubunuh kalian kalau tidak mau menurut. Bentaknya dan sekali ia sudah mendekati Keng Hong yang berpelukan dengan Biao Eng, menendang lagi. Biao Eng menggerakkan tangan menangkis, akan tetapi tangannya cepat dipegang Keng Hong yang membiarkan dirinya ditendang. Des. Kini tubuh Keng Hong dan Biao Eng keduanya terpental dalam keadaan masih berangkulan dan bergulingan di atas rumput. Nenek yang sudah marah itu meloncat dan menendang Yan Chu dan Chongsan yang juga terlempar dalam keadaan saling berpelukan. Sungguh sial empat orang muda itu. Baru saja mereka dihajar oleh Go Bhi Tai Ho si nenek gila sampai babak bundas, kini dihajar oleh Tung Sun Nio sampai dua kali terguling-guling dan kulit mereka bertambah lecet-lecet. Subo, pernikahan tak dapat dipaksakan. Keng Hong berseru. Apa artinya perjodohan tanpa cinta kasih? Apakah Subo hendak mengulang kembali peristiwa antara Subo dengan mendiang Su? Nenek itu tiba-tiba berhenti dan tubuhnya seperti kaku mendengar seruan Keng Hong ini. Wajahnya menjadi makin merah dan matanya seperti mengeluarkan api yang akan membakar empat orang muda itu. Bibirnya menggigil dan sukar sekali ia mengeluarkan kata-kata, kemudian ia menjerit. Apa? Tangannya meraba gagang pedang dan sinar maut membayangi pandang matanya. Omitohut. Tepat sekali ucapan orang muda ini. Sunio, mengapa engkau belum insyaf? Tiba-tiba terdengar suara yang halus. Nenek itu terpekik dan membalikkan tubuhnya.
Sejenak ia berdiri terbelalak memandang Huisyo tua yang berdiri di situ dengan wajah tenang dan sinar mata penuh kebijaksanaan. Nenek itu seolah-olah telah berubah menjadi arca, menatap Huisyo itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Suhu. Chongsan yang masih memeluk Yanchu melepaskan gadis itu dan menjatuhkan diri berlutut di tempatnya memberi hormat kepada Huisyo yang bukan lain adalah gurunya sendiri, Tiong Pek Ho Siang ketua Xiao Limpai. Kalau Tung Sun Nio dapat tiba di puncak Tai Hang San untuk mencari dan menyusul dua orang muridnya, adalah ketua Xiao Limpai ini yang merasa tidak tenteram hatinya ingin menghadiri pertemuan puncak menyusul murid-muridnya yang mewakilinya. Tiong Koko. Nenek itu akhirnya menjerit, lari menghampiri Huisyo itu dan berlutut di depannya, merangkul kedua kakinya dan menangis terisak-isak. Tiong Koko. Puluhan tahun aku mencarimu. Betapa kejam hatimu meninggalkan aku. Siapa kira? Ketua Xiao Limpai adalah engkau. Huhuhuk. Kiranya engkau menjadi Huisyo. Omitohut. Tenangkan hatimu, Sun Nio. Aku menjadi Huisyo untuk menebus dosaku yang amat besar terhadap mendiang suamimu, si Chun Hong Tai Hiap. Dan untuk melupakanmu. Nenek itu menangis makin mengguguk di depan kaki Tiong Pek Ho Siang, sedangkan empat orang muda itu memandang dengan melongo. Kembali mereka disuguhi pemandangan yang aneh dan tidak terduga-duga. Kalian dengarlah penuturan Pinceng, orang-orang muda, agar dapat kalian jadikan contoh. Memang tadi Pinceng kagum mendengar bantahan orang muda murid Sinjiu Kiamong dan memanglah, jodoh yang dipaksakan tanpa cinta kasih hanya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah Tung Sun Nio ini sendiri. Tanpa cinta kasih dijodohkan orang tuanya dengan si Chun Hong, padahal dia mencinta Ouyang Tiong, yaitu Pinceng sendiri. Kalau saja si Chun Hong bersikap bijaksana dalam hubungan suami istri, agaknya Sun Nio perlahan-lahan akan dapat melupakan Pinceng. Akan tetapi sayang, si Chun Hong mempunyai watak romantis, suka berenang dalam lautan nafsu sehingga Sun Nio menderita batin dan makin condong hatinya terhadap Pinceng. Malapetaka menimpa ketika Pinceng yang memang sejak dahulu bersahabat dengan si Tai Hiap, mengunjungi mereka. Cinta kasih lama kambuh, getaran perasaan meluap sehingga Sun Nio dan Pinceng lupa diri, menjadi hamba nafsu melakukan pelanggaran. Huisyo tua itu menghela napas panjang. Menyesal pun sudah kasep, Pinceng melarikan diri dan tekun menjadi Huisyo di Xiao Limsi sehingga akhirnya terangkat menjadi ketua. Sungguh menyesal sekali bahwa rumah tangga si Tai Hiap menjadi berantakan, si Tai Hiap makin menggila dan Sun Nio. Ah, sungguh kasihan dia. Tiong Koko. Huhuuk. Nenek itu menangis terseduh-seduh dan hati empat orang muda yang mendengarkan penuturan ini menjadi terharu sekali. Bahkan Biao Eng dan Yanchu tak dapat menahan mengalirnya air matanya. Yanchu terisak dan menubruk subonya, menangis berpelukan dengan gurunya yang bernasib malang menjadi korban cinta kasih. Demikianlah, anak-anak. Cinta adalah perasaan yang suci dan gaib, kekuasaannya besar sekali mempengaruhi kehidupan manusia. Cinta yang murni membutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan karena memiliki cabang-cabang yang dapat membingungkan manusia dan kalau tidak hati-hati dapat dikotori nafsu berahi semata sehingga menyeret manusia menjadi hamba nafsu. Cinta bukan hanya meminta, melainkan lebih banyak memberi, tidak hanya menuntut disenangkan, melainkan terutama sekali harus menyenangkan orang yang dicintanya. Cinta suci telah diberikan oleh Tian kepada manusia, tengoklah sekelilingmu. Sedemikian besar dan suci cinta kasih dari Tian yang Maha Kasih, menciptakan alam dan memberikan seluruhnya kepada manusia tanpa menuntut sesuatu. Ingatlah akan cinta orang tua terhadap anaknya, terutama cinta seorang ibu kepada anaknya, hanya memberi, memberi dan memberi. Kalau cinta antara pria dan wanita, yang dibahayakan oleh nafsu yang menjadi cabangnya, mencontoh cinta kasih murni itu, memberi, menyenangkan, Pinceng kira cinta kasih itu akan menjadi sumber kebahagiaan suami istri. Yanchu memandang kepada Huisyo itu dengan terharu dan wajah berseri. Kini dia telah mendapatkan cinta yang dicari-carinya, dalam diri. Chongsan. Sun Nio. Engkau telah banyak menderita karena cinta. Apakah engkau sekarang ingin melihat muridmu menderita pula seperti engkau karena cinta? Muridmu mencinta muridku Chongsan. Nah, sekarang Pinceng mempergunakan kesempatan ini untuk mengajukan pinangan atas diri muridmu yang menjadi jodoh muridku. Bukankah ini pemecahan yang amat baik, Sun Nio? Sewaktu kita berdua masih berada di ambang pintu kematian,
Sudah sama-sama tua, kita masih dapat melanjutkan ikatan di antara kita, menjadi besan. Muridmu menjadi istri muridku, bukankah hal ini amat membahagiakan? Nenek itu menyusut air matanya, lalu perlahan bangkit berdiri, masih merangkul Yancu. Ia mengangguk-angguk, kemudian dengan suara serak bertanya. Yancu, engkau kusayang seperti anakku sendiri. Benarkah engkau mencinta Chongsan? Benar, Subo. Baiklah, Tiong Koko. Bukankah sekarang namamu Tiong Pek Ho Siang? Aku menerima pinanganmu, akan tetapi pernikahan harus dirayakan di tempatku. Tiba-tiba Keng Hong yang masih berlutut. Subo, Tecu sudah tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai wali. Subo sebagai istri mendiang Suhu merupakan satu-satunya orang yang dapat Tecu anggap sebagai wali. Sudikah Subo memberi izin kepada Tecu untuk berjodoh dengan si Biao Eng? Biao Eng yang cerdik cepat pula berkata. Lo Qianwei adalah istri pertama dari ayahku, maka Lo Qianwei juga merupakan ibu tiriku, maka aku mohon doa restu Lo Qianwei. Hahaha. Tiong Pek Ho Siang tertawa. Omitohut. Betapa besar berkah yang dilimpahkan oleh Tian kepada kita semua. Sunio, tidak dapatkah kau melihat betapa membahagiakan peristiwa ini? Chia Keng Hong adalah murid si Chun Hong, si Biao Eng adalah putrinya dan anak tirimu. Gu Yancu adalah muridmu, dan Yap Chong San adalah murid Pinceng. Dahulu, cinta segitiga antara kita orang-orang tua menimbulkan derita, kini keturunan kita mengakhiri derita itu dengan penggabungan kembali keturunan kita bertiga, menjadi satu. Terima kasih kepada Tian yang memberi kebahagiaan ini kepada kita. Tung Sun Yo tersenyum dan sinar terang membuat wajahnya yang dahulu selalu muram itu menjadi berseri. Ia mengangguk-angguk memandang Biao Eng, bulu matanya basah dan air matanya mengalir turun ketika Biao Eng bangkit dan memeluknya sambil menangis. Kita rayakan bersama. Bagus sekali, dua pasang pengantin kita rayakan pernikahannya secara besar-besaran, kata Tiong Pek Ho Siang. Akan Pinceng undang semua sahabat Kang O. Bukan pernikahan kecil-kecilan karena yang menikah adalah putri si Chun Hong, murid Tung Sun Nio, dan murid Ouyang Tiong. Hahaha. Marilah, Sun Nio, dan kalian anak-anak yang baik, mari kita turun dari puncak ini. Maka turunlah dua pasang orang muda dan sepasang kakek nenek itu dari puncak Tai Hang San, meninggalkan gundukan-gundukan tanah yang dalam kebisuan mengajak manusia bahwa segala keributan yang dibuat manusia di dunia sewaktu masih hidup, sebenarnya hanya keributan kosong belaka karena kesemuanya itu akan berakhir dengan tiada dan sunyi tanpa bekas. Bahwa segala macam kesenangan, kedukaan dan permainan perasaan yang menguasai manusia sewaktu hidup, hanya seperti angin lalu yang mempermainkan daun-daun dan bunga-bunga pohon tiada hentinya sampai berakhir dengan gugur dan rontoknya daun-daun dan bunga-bunga itu dari tangkainya. Keng Hong bergandeng tangan dengan Biao Eng. Chong San bergandeng tangan dengan Yancu. Dua pasang orang muda ini berjalan di lereng belakang nenek dan kakek. Mereka tersenyum-senyum, kadang-kadang saling pandang dengan sinar mata berseri-seri penuh kebahagiaan hidup. Mereka bergembira, memang. Hasrat hati yang tercapai menimbulkan kegembiraan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai dengan jangkauan, hanya kesenangan yang dapat dicari dan didapatkan. Kebahagiaan sejati sudah ada dalam diri setiap orang manusia. Tenggelam di dasar telaga hati, tergantung pada tali kesadaran. Kalau air telaga menjadi keruh karena getaran gelombang nafsu, maka takkan tampaklah dia. Hanya hati yang hening jernih saja yang akan membuat dia tampak melalui kesadaran. Kota kecil Sun Kebun terletak di tepi sungai Venho di sebelah selatan kota besar Taigoan dan masih termasuk wilayah kaki Gunung Tai Hang San. Pagi hari itu kota kecil Sun Kebun diselimuti kabut dingin yang bergerak perlahan turun dari arah lereng-lereng Gunung Tai Hang San, akan tetapi sungai Venho sendiri mengepulkan kabut yang hangat. Perang saudara yang berkobar karena perebutan kekuasaan antara Raja Muda Yunglo dan keponakannya yang menjadi kaisar kerajaan Beng telah padam. Perang selesai dengan kemenangan di pihak Raja Muda Yunglo yang kemudian naik tahta kerajaan Beng di tahun 1403. Setelah memindahkan pusat pemerintahan di Peking yang dijadikan ibu kota. Pemerintah yang baru ini masih sibuk membangun kerusakan-kerusakan akibat perang sehingga belum sempat mengatur daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Seperti lazim terjadi di dunia ini, kalau kedudukan pemerintah belum teratur, maka keamanan pun belum dapat terjamin penuh dan muncullah kekuasaan-kekuasaan liar sehingga terjadi hukum rimba. Siapa kuat dia menang dan berkuasa.
Dalam keadaan sekacau itu, rakyat yang tinggal di dusun-dusun dan di kota-kota kecil yang jauh dari ibu kota, dicekam rasa ketakutan dan terpaksa tunduk kepada kekuasaan liar yang merajalela. Bajak, rampok dan golongan hitam, penjahat, berpesta pora, melakukan segala macam perbuatan maksiat tanpa ada yang berani melarangnya. Bahkan para pembesar setempat yang masih belum tentu keadaannya dan kedudukannya berhubung dengan peralihan kekuasaan di pemerintah pusat, terpaksa lunak dan mengalah terhadap orang-orang golongan hitam. Kota Sunkebun tidak terkecuali dari keadaan itu. Kota kecil ini seakan-akan dikuasai dan diperintah oleh para pembesar lemah bersama kaum hitam. Betapapun juga, rakyat yang selalu tunduk akan keadaan karena terpaksa itu dapat menyesuaikan diri, dengan keadaan kota itu tetap ramai dan seolah-olah di situ tidak terdapat penindasan dan kekacauan. Pagi hari itu toko-toko dan warung-warung makan belum buka, bahkan pintu-pintu rumah penduduk banyak yang belum buka karena mereka sibuk dengan pekerjaan di dalam dan di belakang rumah. Hawa amat dinginnya, membuat orang segan keluar rumah. Jalan-jalan, rumah-rumah penduduk masih sunyi sekali. Orang-orang segan bermandi kabut dingin di luar rumah. Akan tetapi, sesosok bayangan orang yang hampir tak tampak di telan kabut dingin, berjalan memasuki kota Sunkebun dari pintu timur. Ia berjalan terseok-seok terhuyung-huyung dan keadaannya seperti orang kehabisan tenaga, kadang-kadang berhenti dan menyandarkan diri di luar dinding rumah orang untuk mengatur napas. Diselimuti kabut yang tebal, sukar menentukan siapa orang itu, laki-laki atau wanita, tua atau muda, hanya yang sudah pasti orang itu tentu dalam keadaan menderita kelelahan atau mungkin dalam keadaan sakit. Tiba-tiba kesunyian dipecahkan suara derap kaki kuda yang datang dari selatan. Serombongan orang berkuda lewat di jalan itu, akan tetapi mereka tidak melihat orang yang bersandar pada dinding rumah di pinggir jalan. Mereka terdiri dari 7 orang laki-laki yang berpakaian seperti orang-orang Kang Ou, dengan senjata di pinggang atau punggung. Sikap mereka kasar dan mereka kini menjalankan kuda perlahan sambil tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Setan! Malas-malas benar penduduk kota ini, seperti babi. Kalau kita bakar rumah-rumah mereka, hendak kulihat apakah mereka akan tetap berpelukan dengan istri mereka di bawah selimut. Hahaha. Sialan! Semua masih tutup dan perutku sudah lapar sekali. Seekor lembu pun bisa habis kuganyang pada saat ini. Itu ada rumah makan. Gedor saja, paksa pemiliknya suruh buka melayani kita. Bagaimana kalau dia belum membeli daging? Hahaha. Koki restoran mesti gemuk, kita sembelih saja dia dan masak dagingnya. Mereka tertawa-tawa dan menghentikan kuda di depan sebuah rumah makan, arak merah, yang masih tertutup daun pintunya, berloncatan turun, mengikatkan kendali kuda pada tempat yang disediakan untuk itu di luar. Kemudian sambil tertawa-tawa mereka berteriak-teriak kasar dan parau sambil menggedor pintu rumah makan, arak merah. Duk-duk-bruk. Buka pintu, babi malas. Cepat kalau tidak kuhancurkan pintu ini. Dari dalam terdengar suara bakiat tersaruk-saruk dan terdengar suara orang tergesa-gesa. Baik, baik. Harap sabarlah, akan saya buka pintunya. 7 orang laki-laki itu tertawa bergelak dan daun pintu terbuka lebar-lebar oleh seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh gemuk sekali, pakaiannya masih tidak karuan, bercelana akan tetapi tidak berbaju sehingga daging dadanya yang bulat seperti buah dada wanita dan perutnya yang berlipat 5 itu tampak. Munculnya pemilik restoran yang amat gemuk ini memancing ketawa 7 orang tadi. Hahaha. Benar-benar babi gemuk yang sudah sepatutnya disembelih. Tentu tebal gajinya. Wah, Sam Chan, potongan daging lemak kulit, yang lezat nih, apalagi kalau dipanggang setengah matang. Akan tetapi harus banyak jahe dan mericanya, kalau tidak wah minta ampun bau keringatnya. Hahaha. Buntutnya untuk aku saja. Bodoh, makin besar babinya, makin kecil buntutnya, hahaha. Pemilik restoran itu sudah terbiasa akan sikap kasar orang-orang seperti ini, maka dia tidak menjadi takut. Dia maklum bahwa orang-orang Kang Ou yang kasar ini tidak akan mengganggunya, hanya suka menggodanya, dan paling-paling mereka ini datang karena membutuhkan makan dan minum. Maka dia tertawa lebar, menyeringai seperti babi menguap dan berkata, Wah, tentu Citwi Tai Hiap, ke-7 pendekar besar, hanya main-main saja. Babi gemuk yang tua seperti saya ini tentu alot dan nyinyir.
Seorang di antara ketujuh orang yang tertawa-tawa mendengar ini, yang jenggotnya dipotong pendek sehingga merupakan sikat kawat dan bermata bundar, melotot sambil membentak. Kami boleh main-main, akan tetapi perut kami yang lapar dan golok kami yang haus darah tidak main-main. Lekas sediakan masakan yang paling lengkap, arak merah yang paling keras dan wangi. Kalau tidak ada kayu bakar, kami akan cabut daun pintu restoranmu untuk kayu bakar. Kalau tidak ada air, darahmu pun boleh dibuat pengganti dan kalau tidak ada daging, si brewok menusukkan telunjuknya perlahan ke perut pemilik restoran. Biar alot, dagingmu pun boleh kau panggang untuk kami. Pemilik restoran bergelak bersama mereka sambil mengangguk-angguk. Ada, semua siap. Citui tunggu sebentar, akan saya masakan sop buntut naga, kuah telinga harimau, dan panggang paha burung hong. Babi tua penipu. Nama masakanmu selalu seperti dewa, siapa tidak tahu bahwa nagamu itu hanya ular sawah, harimaumu hanya kelinci dan burung hong itu hanya ayam. Hayo cepat, kami sudah lapar sekali, jangan-jangan kawan-kawanku tidak sabar lagi dan mengganyang dagingmu hidup-hidup. Hahaha. Si pemilik restoran yang gendut itu berlari ke dalam sambil berteriak-teriak nyaring. Heh, kucing betina. Hayo cepat berpakaian dan masak air, panaskan arak. Tidur saja kerjanya. 7 orang itu yang sudah melepaskan pedang dan golok di atas meja dan menyeret-nyeret kursi, tertawa. Babi tua, kalau binimu itu sudah mogok tidur, engkau yang berkaok-kaok ketagihan, hahaha. Tak lama kemudian muncullah istri si pemilik restoran yang tubuhnya kurus sekali, berlawanan dengan suaminya, disusul pula oleh 2 orang kacung pelayan restoran yang masih menggosok-gosok mata yang penuh tahi mata. Kalian semua cuci muka dulu dan mencuci tangan bersih-bersih, teriak si brewok yang agaknya menjadi pemimpin 7 orang berkuda itu. Selagi si pemilik restoran dibantu istri dan 2 orang kacungnya sibuk di dapur untuk menyiapkan masakan dan arak, 7 orang itu bercakap-cakap. Mereka duduk seenaknya di tempat yang masih kosong itu. Ada yang menaruh kedua kakinya di atas meja dan menyandarkan leher di sandaran kursi sambil melenggut karena lelah dan mengantuk, ada yang duduk menongkrong di atas meja. Si brewok mengeluarkan sebatang huncuy dan mulailah mengisap tembakau yang baunya memenuhi ruangan restoran yang cukup luas itu. Tuako, apakah kantung itu tidak perlu dibawa ke sini? Seorang di antara mereka yang termuda, usianya 30-an tahun, bertubuh tinggi tegap dan berwajah tampan, berbeda dengan 6 orang kawannya yang lebih tua dan yang semua berwajah kasar buruk, bertanya kepada si brewok. Si brewok menghembuskan asap tembakaunya dan mendengus sambil membuang kerling keluar restoran di mana tampak kuda mereka tertambat. Wah, siapa berani mengganggu milik kita? Biar saja di sana. Xiaowong tentu belum bangun sepagi ini, nanti dari sini kita langsung ke gedungnya dan menyerahkan hasil kita semalam. Wah, sungguh menjemukan. Hanya perhiasan dan benda mati yang kita dapat. 3 orang perempuan yang di kapal itu hanya nenek-nenek. Sialan. Biasanya tentu ada gadis-gadis cantik di kapal pesiar itu. Berkata seorang yang dahinya codet bekas goresan senjata tajam. Boante, mengapa mengomel? Setelah selesai menghadapi Xiaowong, apa sukarnya mencari perempuan cantik di kota ini? Tentu banyak persediaan untuk kita, dan Xiaowong tentu takkan melupakan jasa kita semalam. Hahaha, kata seorang yang matanya juling. Tak lama kemudian pemilik restoran yang gendut dibantu istrinya yang kurus dan 2 orang kacungnya keluar membawa hidangan yang masih mengepul panas dan mengeluarkan bau sedap, membuat 7 orang yang kelaparan itu menitikkan air liur. Si mata juling dengan gerakan kurang ajar mencubit pinggul istri pemilik restoran yang sudah setengah tua itu sambil berkata, gendut, istrimu begini kurus dan engkau begini gendut, bagaimana bisa? Hahaha. Pemilik restoran itu tertawa bersama para penunggang kuda, sedangkan istrinya tersipu-sipu malu dan lari masuk. Hahaha. Bodoh engkau, kata si brewok. Gendut dan kurus itulah yang cocok sekali, betul tidak, Paman Gendut? Tayyab bisa saja, hahaha. Si pemilik restoran tertawa, akan tetapi di dalam hatinya dia menyumpah-nyumpah dan memaki orang-orang kurang ajar itu. 7 orang itu mulai menyerbu masakan dan si pemilik restoran bersama 2 orang kacungnya mulai membereskan meja-meja lain, membersihkannya dan membuka semua pintu restoran.
Sesosok tubuh orang yang tadi berjalan terhuyung-huyung telah tiba di depan restoran itu. Hidungnya kembang-kempis mencium bau masakan sedap dan dia lalu memasuki rumah makan. Begitu orang ini muncul di pintu dan disambut oleh si pemilik restoran dengan pandang mata terbelalak, 7 orang yang sedang makan itu menghentikan makan mereka dan semua menoleh ke arah pintu dengan pandang mata terbelalak dan sinar mata liar. Makin lama, sinar mata liar itu menjadi makin mengandung gairah. Mereka adalah sekumpulan laki-laki kasar dan orang yang muncul di pintu restoran itu memang benar-benar dapat membuat setiap mata pria terbelalak penuh gairah. Dia adalah seorang wanita berusia kurang 30 tahun, cantik sekali, amat manis dan mempunyai daya tarik yang luar biasa karena sinar matanya yang penuh tantangan, bibirnya yang setengah terbuka, kemerahan dan seolah-olah mengajak pria yang memandangnya untuk mencumbu. Biarpun wajahnya di saat itu pucat dan menunjukkan tanda kelelahan dan penderitaan, biarpun rambutnya yang hitam halus dan panjang itu terurai lepas, namun kejelitaannya menonjol sekali. Apalagi ketika mata ketujuh orang laki-laki itu menjelajahi ke arah tubuh wanita ini, mereka diam-diam menelan ludah dan si juling menjadi makin juling berkumpul di dekat hidung karena dia mempergunakan semua tenaga matanya untuk menelan tubuh itu. Tubuh yang padat, montok denok dengan kulit yang putih kuning bersih tanpa cacat. Sungguh pun pakaian wanita ini agak kotor berdebu, bahkan di bagian pundaknya terobek dan ternoda banyak darah dari luka di pundaknya. Namun bahkan menonjolkan keindahan bentuk tubuhnya, pinggang yang ramping, pinggul dan dada yang penuh membulat dan membusung. Wanita ini maklum akan pandang mata ketujuh orang laki-laki kasar itu, namun dia tidak peduli dan langsung berjalan dengan langkah perlahan ke arah meja di ujung kiri, hanya 4 meter jauhnya dari meja kumpulan penunggang kuda itu. Pemilik rumah makan mengikutinya dengan pandang mata meragu, hatinya tidak nyaman karena selain wanita yang terluka ini kelihatannya sakit dan lemah serta belum tentu mempunyai uang, juga dari pandang mata ketujuh orang laki-laki itu dia dapat menduga bahwa tentu akan terjadi hal yang membuatnya tidak enak. Maka dia lalu menghampiri dan membungkuk di depan wanita itu sambil berkata diiringi senyum. "Maaf, Toanio. Toanio memerlukan apakah? Sebenarnya, restoran kami belum buka dan belum siap, maka jika Toanio menghendaki sesuatu lebih baik. Keluarkan arak hangat dan nasi serta masakan seadanya." Wanita itu mengerling ke arah meja 7 orang laki-laki lalu menyambung. "Seperti yang kau hidangkan kepada mereka itu." Biarpun suara wanita ini merdu dan halus, namun mengandung tekanan mengancam dan nadanya keras serta terdengar dingin, membuat pemilik restoran itu menggigil. "Akan tetapi, kami..." Bruk. Wanita itu menjatuhkan sebuah pundi-pundi di atas meja, membuka talinya dan mengambil sepotong perak yang besarnya cukup untuk membeli masakan 3 meja penuh. "Apa kau kira aku tidak akan membayar? Nih uangnya, sisanya untukmu." Melihat sepotong perak besar itu, sepasang mata si gendut terbelalak berseri-seri. Cepat dia mengambil uang itu dan tersenyum-senyum sambil membongkok-bongkok. "Baik-baik. Toanio, tunggu sebentar, akan saya sediakan masakan paling lezat untuk Toanio." 7 orang laki-laki itu dengan terang-terangan memandang kepada wanita cantik ini dan mereka kagum bukan main. "Aduh, bukan main, putihnya." Si juling berkata, tidak lirih dan memang dia sengaja bicara agar terdengar oleh wanita itu yang duduk sambil menundukkan mukanya, sikapnya tidak peduli sama sekali. "Bukan putihnya yang membuatku terpesona, halusnya kulit itu." "Bukan main," kata seorang kawannya. "Dan harumnya tercium dari sini. Apalagi kalau dekat." "Waduh, mimpi apa kita semalam," kata si brewok yang biarpun tidak semata keranjang si codet atau si juling, namun sekali ini dia benar-benar tertarik dan timbul berahinya menyaksikan wanita luar biasa itu. "Ambei. Bidadari dari mana gerangan yang muncul menghibur kita," kata si codet, mengendus-endus dengan hidungnya seperti seekor anjing mencium tahi. Wanita itu tetap diam saja, bergerak pun tidak, melirik pun tidak. Ketika seorang kacung membawa arak hangat, cepat seperti orang kehausan ia menuangkan arak dalam cawan terus diminumnya sekali tenggak. Melihat ini, 7 orang laki-laki kasar itu menjadi makin berani. Sikap minum arak seperti yang diperlihatkan wanita itu bukanlah sikap seorang nona simpanan, maka si juling segera berkata, "Minum arak sendirian mana enak? Kami siap menerima bidadari kesepian untuk bersama-sama minum dan makan sambil mengobrol."
Akan tetapi wanita itu tetap tidak peduli, malah sampai 3 kali ia menenggak habis cawan arak sekali teguk. Kemudian ia menarik napas panjang, agaknya merasa lega dan dirabanya pundak yang terluka dengan bibir agak terbuka seperti menahan rasa nyeri. "Pes, biarkan dia makan dulu." Si brewok berbisik kepada teman-temannya. "Dia kelihatan luka, lelah dan kelaparan, mana akan mampu melayani kita bertujuh? Kalau sudah makan kenyang tentu pulih kembali tenaganya." Mendengar bisikan pimpinan mereka ini, mereka tertawa-tawa dan menyatakan setuju, bahkan keenam orang kasar itu mulai mengadu untung dengan jari tangan untuk menentukan siapa yang menang dulu berhak mendapatkan wanita itu setelah sang pemimpin yang tentu saja mempunyai hak pertama. Biarpun mereka itu bicara perlahan, namun karena sikap mereka, wanita yang luka itu mendengar dan mengetahui semua perbuatan mereka, namun ia sama sekali tidak memperlihatkan sikap mengacuhkan, malah ketika hidangan datang ia lalu mulai makan dengan lahapnya. 7 orang laki-laki yang sudah selesai lebih dahulu, kini semua memutar kursinya menghadap ke arah si wanita sambil memandang dengan sikap terbuka, terang-terangan menjadikan wanita itu seperti tontonan sampai wanita itu selesai menghabiskan hidangannya dan menenggak arak lagi. "Tanpa dipameri emas pun dia tentu mau melayani kita," kata si Codet. Si brewok tertawa, mengangguk dan mulai melangkah ke arah meja wanita itu diikuti 6 orang kawannya. Tiba-tiba wanita itu mengangkat muka memandang mereka. Si brewok tiba-tiba berhenti melangkah. Baru sekali ini wanita itu langsung memandang mereka dan melihat sinar mata yang berkilat seperti halilintar menyambar itu, si brewok kaget sekali. "Inikah yang kalian cari-cari?" Wanita ini berkata lirih namun jelas terdengar dan biarpun suaranya merdu, penuh dengan ejekan. Tangannya bergerak merobek pundi-pundi uang di atas mejanya dan berhamburan potongan perak dan emas di atas meja itu karena kantung itu telah pecah terobek. 7 orang itu memandang dengan mata terbelalak ke arah potongan perak dan emas yang berserakan itu. Kiranya wanita itu yang mencopet kantung uang mereka dari atas kuda. Bukan main marahnya hati ke-7 orang itu. Mereka adalah pimpinan bajak Sungai Venho dan tidak ada orang yang berani main gila terhadap mereka. Kini, kantung berisi emas dan perak itu dicuri seenaknya oleh seorang wanita terluka, diambilnya dari depan hidung mereka begitu saja. "Perempuan rendah. Berani engkau main gila dengan Venho Chit Kui? Untung engkau cantik molek, kalau tidak tentu kubunuh sekarang juga. Akan tetapi kami akan mempermainkan tubuhmu sampai engkau mampus," bentak si brewok dan mereka bertujuh sudah melangkah maju dengan sikap penuh ancaman. Adapun si pemilik restoran, istrinya dan 2 orang kacung mereka, begitu mendengar disebutnya nama Venho Chit Kui, telah menggigil ketakutan dan cepat-cepat keluar dari dalam restoran mereka karena maklum bahwa tentu akan terjadi huru-hara di restoran mereka itu. Mereka hanya menonton dari luar melalui pintu dengan muka pucat dan tubuh gemetar. Tiba-tiba wanita itu tertawa. Suara ketawanya merdu akan tetapi nyaring melengking seperti suara ketawa kuntilanak dari dalam kuburan, membuat 7 orang itu kembali menghentikan langkah dan bulu tengkuk mereka meremang, terasa dingin. "Kalian hendak mengambil kembali emas dan perak ini? Nah, terimalah." Tangan kiri wanita itu meraih ke atas meja, gerakannya cepat sekali dan begitu tangannya bergerak, tampak sinar putih dan kuning berkelebatan dibarengi suara bercuitan. Potongan-potongan emas dan perak tadi telah menyambar ke arah 7 orang itu seperti peluru-peluru dengan kecepatan mengejutkan dan mengarah bagian-bagian tubuh yang mematikan. "Ai! Hiat! Haya!" 7 orang Venho Chit Kui bukan orang sembarangan. Ilmu silat mereka tinggi, bahkan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam penggunaan senjata rahasia. Akan tetapi kini menyaksikan perak dan emas beterbangan menyambar mereka sedemikian cepatnya, benar-benar membuat mereka terkejut bukan main. Hanya dengan membuang diri, berloncatan ke kanan kiri dan atas, ke-7 orang itu dapat menghindarkan diri dari ancaman maut. Cet-cet-cet. Semua perak dan emas itu menyambar lewat dan menancap masuk ke dalam dinding restoran sampai tidak kelihatan lagi, hanya kelihatan tembok tebal itu berlubang-lubang. Wanita itu masih duduk dan sambil menenggak arak dari cawannya, ia menaruhkan tangan kanan yang terluka pundaknya di atas meja. Kemudian ia mengangguk-angguk dan berkata lirih. "Kalian lumayan juga, dapat mengelak dan masih hidup. Biarlah kumaafkan." Melihat sikap wanita cantik itu, si brewok menjadi marah bukan main.
Ketika mengelak tadi, kedua tangannya dapat menangkap 2 potong perak yang menyambar. Kini dia meremas 2 potong perak itu di tangannya sehingga menjadi hancur. Ia membuka kedua tangan, memperlihatkan hancuran perak kepada wanita itu sambil membentak. Perempuan sombong. Kalau belum menghancurkan tubuhmu seperti ini, aku belum mau sudah. Perempuan itu menghela napas panjang dan tersenyum. Senyumnya manis sekali, senyum penuh memikat yang dapat meruntuhkan hati setiap orang pria. Begitukah? Kalau begitu berarti kalian minta mati sendiri. Perempuan sombong. Teriakan ini terdengar dari semua mulut ketujuh orang itu. Mereka adalah Fen Ho Chit Kui dan selamanya belum pernah dipandang rendah orang, apalagi hanya oleh seorang wanita terluka seperti ini. Bahkan Mo Kiam Xiaoong, Raja Muda Pedang Iblis, yang menjadi datuk kaum hitam di daerah Fen Ho dan yang bertempat tinggal di kota Sun Kebun, sudah menaruh kepercayaan kepada mereka untuk menguasai sungai Fen Ho dan mengirimkan semua hasil kepada datuk itu untuk kemudian mereka mendapat bagian. Mo Kiam Xiaoong sendiri tidak memandang rendah kepada mereka, akan tetapi kini perempuan ini sama sekali tidak memandang mereka sebagai jagoan-jagoan yang jarang tandingnya. Cuat! Cuat! Sing! Sing! Tampak sinar golok dan pedang berkelebat ketika 7 orang itu menyambarkan senjata mereka dari atas meja dan mencabutnya. Mereka tertegun menyaksikan betapa wanita itu sama sekali tidak mengacuhkan, bahkan melihat mereka mencabut senjata, wanita itu kini malah menuangkan lagi arak ke dalam cawannya sambil tersenyum-senyum, dan minum arak itu tanpa melirik ke arah mereka. Kesombongan yang melewati takaran ini tak dapat mereka tahan lagi. Tadinya mereka memang timbul gairah dan berahi menyaksikan wanita yang berwajah cantik manis dan bertubuh denok itu, akan tetapi kini kemarahan mengalahkan berahi mereka dan nafsu satu-satunya yang berkobar di dalam dada mereka hanyalah mencincang hancur tubuh wanita itu. Ciaat! 7 orang itu menerjang berbareng dengan teriakan dahsyat, pedang dan golok menyambar dari 7 jurusan ke arah tubuh si wanita yang sedang minum arak. Cerok-cerok rak-rak! Kursi yang tadinya diduduki wanita itu hancur berkeping-keping, bahkan mejanya terbang diterjang 7 orang yang marah itu. Akan tetapi mereka terbelalak kaget karena si wanita itu sendiri lenyap dari atas kursi, hanya tampak bayangannya berkelebat ke atas dengan kecepatan yang menakjubkan. Hihihihi. Mendengar suara ketawa terkekeh itu ke-7 orang yang kehilangan lawan mengangkat muka memandang dan ternyata wanita itu telah berada di langit-langit sambil tetap minum araknya. Tiba-tiba wanita itu menyemburkan arak dari mulutnya ke bawah. 7 orang Fen Ho Chit Kui cepat mengelak akan tetapi tetap saja tubuh mereka terkena percikan arak yang rasanya seperti jarum-jarum menusuk. Mereka memekik kaget dan makin marah, biarpun maklum bahwa wanita cantik itu memiliki kepandaian yang hebat. Mereka tidak menjadi jerih malah dengan serentak tubuh mereka melayang ke atas didahului senjata mereka yang semua menusuk ke arah tubuh yang menempel di langit-langit ruangan itu. Cep 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 cep. 7 batang senjata runcing itu menancap pada langit-langit. Celaka. Si brewok berseru akan tetapi seruannya disusul jerit mengerikan dan tubuhnya roboh ke bawah, disusul jerit kawan-kawannya dan berjatuhanlah 6 tubuh di antara mereka dalam keadaan tak bernyawa lagi karena punggung mereka kena tampar tangan kiri wanita itu yang berloncatan seperti gerakan seekor burung terbang. Hanya seorang di antara mereka yang dapat meloncat turun dan tidak terpukul, yaitu laki-laki berwajah tampan. Dia meloncat turun setelah mencabut pedangnya yang menancap di langit-langit, matanya terbelalak memandang mayat ke-6 orang kawannya yang telah tewas, kemudian memandang kepada wanita yang telah berdiri di depannya dan memandangnya sambil tersenyum-senyum. Perempuan siluman. Si wajah tampan berseru marah dan menerjang dengan tusukan pedang ke arah tenggorokan wanita itu. Namun sambil tersenyum-senyum wanita ini menggerakkan tangan kirinya dan tahu-tahu kedua jari kiri, telunjuk dan jari tengah, telah menjepit ujung pedang. Laki-laki tampan itu kaget sekali, berusaha mencabut pedangnya, namun sedikit pun tidak bergeming. Sampai terbelalak dia saking kagetnya menyaksikan kelihayan yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya ini. Hihihihi, tampan, apa kau kira engkau masih dapat hidup sampai saat ini kalau tadi aku menghendaki kau mampus bersama kawan-kawanmu? Aku kesepian, terluka, aku perlu kawan yang baik dan mesra. Kalau kau ingin mati apa sukarnya bagiku? Berkata demikian, wanita itu mengerahkan tenaganya dan, krak, pedang itu patah.
Sebelum laki-laki itu lenyap kagetnya tahu-tahu tangan kiri wanita itu telah menyambar ke depan, ke arah dadanya. Laki-laki itu mengeluh dan maklum bahwa dia tentu akan mati, maka dia sudah menyerah untuk mati menyusul ke 6 orang kawannya. Akan tetapi tangan kiri yang berjari kecil meruncing dan halus itu tidak memukulnya, melainkan mencengkeram bajunya dan sekali tarik. Bret, baju laki-laki itu terobek dan terlepas dari tubuhnya berikut baju dalam sehingga tubuh atasnya telanjang sama sekali. Aku tidak bisa mengobati. Hihihihi, bodohnya. Hanya mencuci dan menaruh obat lalu membalut dan mengusir kesepian yang mencekam hatiku. Aku mempunyai obatnya. Lihat lukaku ini, apakah engkau tidak kasihan melihat seorang wanita terluka seperti ini? Berkata demikian, wanita itu menggunakan tangan kirinya merenggut pakaiannya sendiri bagian pundak kanan yang bernoda darah. Bret! Robeklah pakaian di bagian pundak kanan, robek lebar bukan hanya membuka pakaian luar dalam memperlihatkan pundak yang terluka lebar, akan tetapi juga memperlihatkan sebagian besar buah dada kirinya yang membusung penuh. Laki-laki tampan itu melongo, menatap bagian yang menarik itu dan menelan ludah. Hihihihi. Bagaimana, kau memilih mati atau menjadi teman baikku? Laki-laki itu mengangguk-angguk. Engkau lihai dan cantik, aku lebih suka menemanimu. Tangan itu menyambar ke depan dan mengelus dagu laki-laki itu. Tampan, kau pondonglah aku, bawa ke kamar dalam restoran ini, lukaku perlu dirawat. Laki-laki itu kini sudah tunduk benar, karena dia maklum bahwa wanita yang cantik jelita ini benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa dan dia tahu bahwa selain lihai, wanita ini pun kejam bukan main dan juga agaknya gila laki-laki. Kalau kini dia berkenan di hati wanita itu, bukan hal yang merugikan. Maka dia lalu memondong tubuh itu yang terasa ringan sekali, ringan hangat dan tercium olehnya bau harum yang amat aneh, harum yang memabukkan dan sekaligus membakar hati jantannya, membuat jantungnya berdebar tidak karuan dan seluruh tubuhnya menjadi panas. Hei, babi gendut! Wanita yang dipondong dan merangkul leher laki-laki itu dengan sikap manja dan mesra, berseru kepada si pemilik restoran yang masih berdiri di luar pintu dengan wajah pucat. Diam-diam dia tadi telah menyuruh seorang kacungnya pergi berlari untuk melaporkan peristiwa itu kepada Xiao Ong karena dari percakapan tadi dia dapat menduga bahwa 7 orang yang amat terkenal sebagai pimpinan bajak sungai Venho itu tentulah anak buah atau sekutu Xiao Ong. Kini mendengar panggilan si wanita yang lihai seperti iblis itu, dengan tubuh menggigil dia terpaksa memasuki restoran, hati-hati melangkah menghindari 6 buah mayat yang bergelimpangan di dalam restorannya. Toanio hendak memerintah apakah? Tanyanya dengan suara gemetar. Malam ini kusewa kamarmu, dan jangan ganggu kami. Sekarang, lempar 6 ekor anjing itu keluar, kemudian suruh orangmu memasakkan air sepanci untuk mencuci lukaku. Cepat emas dan perak memenuhi dindingmu boleh kau ambil kalau kau mentaati kalau tidak, perutmu yang gendut itu akan kurobek dan kukeluarkan isi perutmu. Dengan seluruh tubuh menggigil si gendut ini mengganggu-angguk, kerongkongannya sampai terasa kering saking takutnya sehingga dia tidak dapat mengeluarkan jawaban. Wanita itu tersenyum, kemudian mendekatkan mukanya, mencium mulut laki-laki tampan yang memondongnya dengan mesra dan tanpa malu-malu sehingga laki-laki itu menjadi merah mukanya dan seperti diayun di sorga ketujuh. Tampan, lekas bawa aku ke kamar. Bisik wanita itu. Setelah laki-laki tampan yang memondong wanita itu menghilang ke dalam kamar, barulah si pemilik restoran dapat bergerak lagi. Dia cepat berlari keluar, menyeret istrinya, kacungnya dan beberapa orang tetangganya untuk menyingkirkan 6 buah mayat dan dia sendiri cepat-cepat memasak air di dapur dengan tubuh masih menggigil dan kadang-kadang matanya melirik ke arah kamarnya dari mana dia mendengar suara ketawa terkekeh wanita itu. Dengan hati kebat-kebit pemilik restoran yang gendut itu membawa air yang sudah mendidih ke dalam kamar. Ini airnya, Toanio, katanya tanpa berani mengangkat muka. Letakkan di atas meja, kemudian engkau siapkan arak guci dan masakan-masakan yang paling lezat, antarkan ke kamar ini, kemudian jangan ada yang berani memasuki kamar ini. Mengerti? Si gendut mengangkat muka dan dia melihat betapa wanita yang mengerikan hatinya itu duduk di atas tempat tidurnya, membelai-belai dan menciumi laki-laki tampan yang dipangku oleh wanita itu. Baik, Toanio. Ia tergesa-gesa keluar dari kamar dan di dalam hatinya dia terheran-heran.
Bukan main, gerutunya dalam hati. Seorang wanita yang demikian lihai dan kejam membunuh orang seperti membunuh ayam saja, dan, dalam bercumbu, malah memangku seorang pria. Celaka, tentu dia itu sebangsa siluman. Sering dia mendengar dongeng dan membaca cerita bahwa ada siluman rase yang menjelma menjadi manusia, menjadi seorang wanita cantik. Kalau bukan siluman rase tentu siluman ular dan laki-laki yang tampan itu tentu akan disedot habis darah dan sumsumnya. Mengerikan. Besok pagi-pagi tentu dia akan mendapatkan laki-laki itu sudah menjadi mayat yang kering di atas pembaringan. Celaka. Siapa mau berbelanja di restorannya lagi? Dia bakal bangkrut. Akan tetapi, emas dan perak yang tertanam di dinding restorannya itu banyak sekali. Dia akan mengambil harta itu dan mengajak istrinya pindah ke kota. Kurang lebih 1 jam kemudian, terdengar suara hiruk-pikuk di depan restoran dan tampak 5 orang lebih berkerumun di depan restoran dipimpin oleh seorang laki-laki berusia 50-an tahun yang berpakaian mewah, dibantu oleh 5 orang yang agaknya menjadi pembantu-pembantu utamanya. Si gendut cepat keluar dan serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan laki-laki berpakaian mewah itu. Ongya, tolonglah saya. Harap Ongya suka bekuk siluman rase itu. Laki-laki itulah yang berjuluk Mo Kiam Xiaoong. Dia adalah seorang tokoh Kangou yang berilmu tinggi dan di daerah lembah sungai Venho, dia terkenal sebagai datuk golongan hitam yang dianggap seperti raja oleh kaum petualang dan penjahat. Setelah dia menjadi sekutu para pembesar di kota Sun Kebun, dia hidup makmur dan biarpun semua urusan pemerintahan dijalankan oleh para pembesar daerah, namun sesungguhnya dialah yang berkuasa karena para pembesar tunduk kepadanya. Apalagi ketika Mo Kiam Xiaoong yang hidup sebatang kara dan tidak beristri itu oleh pembesar setempat diambil mantu sebagai taktiknya, untuk mengambil hati orang pandai ini, kedudukan Mo Kiam makin menanjak. Dia menikah dengan putri kepala daerah yang baru berusia 18 tahun, hidup mewah dan terhormat, akan tetapi sebagai imbalan kebaikan sang kepala daerah, Mo Kiam Xiaoong yang menjamin kekuasaan sang mertua, bahkan karena datuk golongan hitam ini selalu menerima semacam upeti dari perampok dan bajak sungai, sebentar saja dia menjadi kaya raya. Bahkan sang mertua juga ikut ambil bagian. Dengan adanya Mo Kiam Xiaoong sebagai mantu, kedudukan kepala daerah menjadi makin kuat sehingga dia tidak khawatir lagi kalau kedudukannya akan ada yang berani menggulingkan dalam masa peralihan pemerintahan itu. Mo Kiam Xiaoong memang bukan orang sembarangan. Dia adalah murid dari 3 orang datuk hitam yang amat terkenal dengan julukan Tian Te Sem Lomo, 3 iblis tua bumi langit, yang pernah menggegerkan dunia Kangou. Mereka itu berjuluk Kai Ong Lomo, Bun Ong Lomo dan Tian Te Lomo, 3 orang yang berilmu tinggi sekali. Ketika Tian Te Sem Lomo ini akhirnya tewas di tangan pendekar sakti Chia Keng Hong, kepandaian mereka diwarisi oleh Mo Kiam Xiaoong inilah. Dapat dibayangkan betapa marah Mo Kiam Xiaoong ketika dia mendengar kacung restoran tentang tewasnya Fen Ho Chit Kui yang dia tahu tentu datang untuk menyerahkan hasil pembajakan. Fen Ho Chit Kui merupakan anak buahnya yang paling kuat dan boleh diandalkan. Kini mendengar bahwa mereka itu roboh di tangan seorang wanita cantik, dia menjadi penasaran dan marah sekali. Namun, di samping kepandaiannya yang tinggi dan yang membuatnya jumawa, Mo Kiam Xiaoong adalah seorang yang cerdik dan hati-hati. Oleh karena itu, dia tidak sembrono turun tangan seorang diri menurutkan kemarahannya, melainkan minta kepada ayah mertuanya untuk membawa sepasukan penjaga kota untuk menangkap penjahat yang mengacau kota Sun Kebun. Dengan bantuan 50 orang pasukan, apa sukarnya menangkap seorang wanita? Dia mendengar wanita itu cantik sekali, maka sudah dia bayangkan betapa akan senangnya menangkap wanita itu hidup-hidup dan sebelum membunuhnya, akan mempermainkan lebih dulu sepuasnya. Dengan demikian, baru impaslah kematian Fen Ho Chit Kui yang merupakan sebuah pukulan dan kerugian baginya. Penduduk banyak yang datang melihat dari jauh. Restoran itu sudah ditinggalkan pemiliknya, dan di dalam restoran yang kelihatan kosong itu kini tinggallah si wanita bersama laki-laki tampan, seorang di antara Fen Ho Chit Kui yang menjadi tawanannya. Siluman betina. Keluarlah menghadap Mo Kiam Xiaoong. 3 kali Mo Kiam Xiaoong berteriak dari pintu restoran, menantang wanita yang sedang dibalut lukanya oleh tawanannya. Celaka. Dia datang. Laki-laki tampan yang selesai membalut pundak yang sudah diobati itu berkata dengan muka pucat. Ih, takutkah engkau, tampan?
Wanita ini merangkul dan menciumi pipinya. Akan tetapi, laki-laki itu kini tidak membalas ciumannya seperti tadi, bahkan tidak tampak lagi gairahnya. Dia berbahaya sekali, amat lihai, celakalah kita. Wanita itu mengerutkan alisnya yang hitam kecil dan melengkung panjang lalu menghentikan belayannya. Siapakah dia? Dia Mo Kiam Xiaoong, Kiam Hoatnya, ilmu pedangnya, luar biasa lihainya. Dan tentu membawa pasukan yang banyak jumlahnya. Hihihihi. Tikus-tikus busuk macam itu perlu apa ditakuti? Jangan hiraukan mereka, kita mempunyai urusan yang lebih penting. Hihihihi. Ayolah. Apa kau lebih senang kubunuh? Laki-laki itu menggigil dan berusaha memeluk wanita itu, berusaha membangkitkan lagi gairahnya, akan tetapi sia-sia dan akhirnya dia terisak seperti orang akan menangis. Maafkan aku takut sekali. Pengecut. Pada saat itu, Mo Kiam Xiaoong yang sudah tak sabar lagi, menggapai dan menyuruh 10 orang anggota pasukan menyerbu ke dalam. 10 orang itu mencabut golok lalu memasuki restoran, kemudian mereka menyerbu kamar karena sudah mendapat keterangan dari si gendut pemilik restoran bahwa, siluman rase, itu berada dalam kamar bersama laki-laki tampan seorang di antara Fen Ho Chit Kui. Ketika laki-laki tampan melihat 10 orang anggota pasukan menyerbu, dia tidak berani bergerak karena maklum bahwa mereka adalah anak buah Mo Kiam Xiaoong yang amat ditakutinya. Akan tetapi, dia melihat wanita itu menggerakkan tangan kiri. Tampaklah sinar merah berkelebat dan terdengar jerit-jerit mengerikan disusul robohnya 10 orang itu bertumpang tindih di pintu kamar. Tepat di dahi mereka, di antara kedua mata, ditembusi jarum merah yang dilepas oleh wanita itu. Hihihihi. Engkau masih takut? Lempar-lemparkan bangkai mereka keluar. Wanita itu terkekeh. Bukan main kagetnya hati laki-laki tampan menyaksikan kelihayan si wanita melepas jarum merah yang dia tahu merupakan jarum-jarum beracun yang amat lihai. Ia bergidik. Belum pernah selama hidupnya dia melihat orang dapat melepas jarum setepat itu, sekali gerak merobohkan 10 orang dan semua jarum tepat mengenai dahi di antara kedua mata. Hatinya menjadi besar. Berteman dengan seorang wanita secantik dan selihai ini, agaknya memang tidak perlu lagi takut terhadap Mo Kiam Xiaoong. Ia melangkah maju dan kedua tangannya yang kuat sekaligus menyeret 4 orang yang sudah menjadi mayat, kemudian dia melemparkan mereka itu keluar. 3 kali dia melemparkan 10 buah mayat itu melayang keluar rumah makan. Kemudian dia membalik dan matanya terbelalak melihat bahwa wanita itu telah membuka semua pakaiannya dan mengembangkan kedua lengan yang berkulit putih halus. Ia mengeluarkan suara seperti gerengan harimau, lalu menubruk maju disambut oleh wanita itu yang tertawa cekikikan. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hati mereka yang melihat 10 buah mayat orang melayang keluar. Mo Kiam Xiaoong cepat menghampiri dan mengerutkan alisnya ketika melihat luka di dahi para anak buahnya. Luka merah sekali dan masih tampak ujung merah yang menancap sampai hampir tidak kelihatan lagi. Ong ya, biar saya membawa semua pasukan menyerbu ke dalam. Seorang pembantunya mengajukan usul. Marah melihat betapa anak buahnya tewas sedemikian mudahnya. Akan tetapi Mo Kiam Xiaoong mengenal bekas tangan orang pandai dan mengangkat tangan kiri mencegah. Pergunakan api, bakar restoran ini agar siluman itu terpaksa keluar. Si gendut pemilik restoran sampai jatuh berlutut hampir pingsan ketika dia melihat betapa restorannya dikelilingi pasukan yang membawa minyak, kemudian dia benar-benar roboh pingsan dirangkul istrinya ketika restorannya mulai terbakar. Para penduduk yang menyaksikan menjadi makin tegang dan ngeri, diam-diam mereka sudah bersiap-siap untuk mengangkat langkah 1000 kalau siluman rase yang muncul itu mengamuk. Restoran terbakar. Laki-laki tampan itu bangkit duduk dan terbelalak memandang asap yang memasuki kamar. Sialan! Si wanita menyumpah. Tikus-tikus itu ingin mampus semua. Dengan tenang namun jelas memperlihatkan wajah kecewa karena merasa kesenangannya terganggu, ia mengenakan pakaiannya lagi yang didahului oleh si laki-laki yang kembali menjadi ketakutan. Hayo ikuti aku keluar. Mengandalkan kepandaian wanita itu, laki-laki ini terpaksa mengikutinya keluar dengan hati berdebar-debar tegang. Kini dia harus berhadapan dengan datuk golongan hitam yang ditakutinya itu sebagai lawan. Betapapun juga, dia tidak dapat mundur karena melawan wanita ini berarti mati,
Kalau bersekutu dengannya masih ada harapan si wanita lihai ini akan menyelamatkannya dan di masa depan tampak harapan yang amat menyenangkan menjadi sahabat dan terutama kekasihnya. Namun dia bersikap cerdik, tidak mau memperlihatkan sikap bermusuh kepada Mokiam Xiaoong dan akan melihat gelagat dahulu. Kalau wanita ini tewas di tangan Mokiam Xiaoong, dia masih dapat menggunakan alasan bahwa dia dipaksa dan tidak berdaya menjadi tawanan si wanita lihai. Maka dia mengikuti wanita itu dari belakang, menuju ke pintu rumah makan yang sudah terbakar. "Jangan bergerak, aku akan membawamu keluar melalui api." Wanita itu berkata dan tiba-tiba laki-laki itu merasa pinggangnya dipeluk dan tubuhnya melayang keluar. Ia makin kagum dan terheran-heran. Manusia ataukah iblis wanita ini? Kepandaiannya benar-benar luar biasa sekali. Bagaimana orang selihai ini sampai terluka pundaknya? Ia hanya merasa panas sedikit ketika tubuhnya meluncur cepat menerjang api di luar restoran, berdiri di samping wanita itu yang tersenyum-senyum memandang Mokiam Xiaoong dan anak buahnya yang sudah siap mengepungnya. Mokiam Xiaoong tercengang. Tak disangkanya bahwa orang yang amat lihai itu hanyalah seorang muda yang amat cantik, melebihi istrinya sendiri cantiknya dan berdiri tersenyum tenang tanpa ada senjata menempel di tubuh. Para pasukan juga bengong, demikian pula para penonton, hampir tidak percaya karena siluman rase itu ternyata tidak menggiriskan, hanya seorang wanita yang cantik dan agaknya seorang manusia biasa. Ataukah memang penjelmaan siluman? Biarpun hatinya marah sekali, Mokiam Xiaoong terpesona dan tertarik, merasa sayang kalau sampai wanita itu dibunuh begitu saja. "Wanita siluman, menyerahlah sebelum aku turun tangan," bentaknya. "Hihihi. Aku keluar bukan untuk menyerah, melainkan untuk membunuh kalian yang sudah mengganggu kesenanganku." Serbu. Pembantu Mokiam Xiaoong tak sabar lagi dan menyerbulah pasukan yang tinggal 40 orang itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh wanita itu berkelebat lenyap dan terdengar jerit di sana-sini disusul robohnya 6 orang pasukan sendiri. Gerakan wanita itu sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan mata. Yang menusuknya, tahu-tahu goloknya membalik dan menusuk perutnya sendiri. Yang membacoknya pun demikian dan tahu-tahu wanita itu telah berada di depan Mokiam Xiaoong. Datuk golongan hitam itu dapat mengikuti gerakan si wanita itu benar-benar memiliki ginkang yang dia sendiri tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi, sebagai seorang ahli tidak takut dan pedangnya menyambar ganas. "Bagus. Kiam Hoat yang lumayan juga." Wanita itu mengejek dan mengelak, tangan kirinya tahu-tahu menyambar ke depan, mengirim pukulan dengan telapak tangan terbuka kepada lawannya. Mokiam Xiaoong cepat miringkan tubuh akan tetapi hawa pukulan tangan itu tetap saja menyambar dan menyerempetnya. Dia terhuyung dan merasa pundaknya seperti dilanggar benda yang panas. Makin terkejutlah dia. Ginkang wanita ini juga luar biasa hebatnya. Dia mengerahkan kepandaiannya sehingga pedang di tangannya berubah menjadi segulungan sinar yang berkilauan dan yang menggunakan tubuh wanita itu. Para pasukan berbesar hati melihat pimpinan mereka sudah turun tangan maka mereka pun cepat mengurung dan menyerbu. Wanita itu berada dalam keadaan terluka, lengan kanannya tidak dapat dipergunakan untuk bertanding sehingga dia hanya melawan dengan gerakan tangan kiri saja. Namun, ia cepat meloncat menjauhi Mokiam Xiaoong yang benar-benar lihai ilmu pedangnya itu, dan dengan mudah tangan kirinya merobohkan setiap anak buah pasukan yang menyerangnya. Apalagi kini tangan kirinya mulai menyebar jarum-jarumnya sehingga kembali ada 5 orang pasukan roboh dan tewas. Hehehehihi. Angkiam Butek benar-benar tak boleh dipandang ringan. Tiba-tiba terdengar suara yang lembut dan muncullah seorang nenek tua sekali berdiri di barisan depan para penonton. Wanita itu terkejut, merobohkan 2 orang lagi dengan 2 kali tendangan kaki yang menghancurkan anggota rahasia tubuh mereka, menoleh ke arah nenek itu dan dia cepat berkata, "Go Bitaihou, harap kau orang tua tidak mencampuri urusan ini. Tikus-tikus ini tidak ada gunanya. Biarlah lain kali aku Angkiam Butek mengaturkan terima kasih dan mengangkat guru kepadamu." Hehehehihi. Punya murid macam engkau ini menyenangkan juga. Nenek itu menjawab kemudian tiba-tiba saja ia lenyap dari situ. Mendengar disebutnya nama Angkiam Butek dan Go Bitaihou, Mokiam Xiaoong seperti mendengar halilintar menyambar di atas kepalanya dan cepat-cepat dia berseru. "Pasukan mundur semua."
Pasukan yang sudah merasa gentar sekali cepat lari mundur dan kini Mo Kiam Xiaoong melangkah maju, menekuk sebelah lututnya dan mengangkat kedua tangan depan dada ke arah wanita itu sambil berkata, "Mohon kebijaksanaan Xian Li untuk mengampunkan saya yang bermata akan tetapi seperti buta tidak mengenal Xian Li, tidak melihat Gunung Taishan menjulang di depan mata." Melihat sikap Mo Kiam Xiaoong, anak buah pasukan menjadi terkejut dan mereka yang belum pernah mendengar nama Ang Kiam Butek, cepat-cepat mengikuti mereka yang mengenalnya dan yang sudah menjatuhkan diri berlutut. Sebagian besar mengenal nama itu dengan hati penuh rasa takut. Wanita yang berjuluk Ang Kiam Butek, pedang merah tanpa tanding, itu tersenyum mengejek, memandang kepada Mo Kiam Xiaoong dan bertanya, siapakah engkau sebenarnya?" Harap Xian Li memandang kepada mendiang ketiga orang suhu saya, yaitu Tiante Semlomo, kata pula laki-laki berpakaian mewah itu. Ang Kiam Butek mengangguk-angguk dan otaknya yang amat cerdik itu membuat perhitungan. Dia membutuhkan sekutu di saat itu dan setelah lawan menyerah dan ternyata adalah murid yang merupakan orang segolongan dengannya, memang tidak perlu lagi membunuh mereka. "Kiranya engkau adalah murid tiga orang iblis tua itu? Baiklah, aku mengampunkan engkau dan anak buahmu." "Terima kasih, Xian Li." Mo Kiam Xiaoong menjadi girang sekali dan meloncat bangun. Bersahabat dengan Ang Kiam Butek merupakan hal yang amat menguntungkan, pula dia maklum kalau pertandingan dilanjutkan, jangankan baru dia dan pasukannya, biar ditambah 3 orang gurunya yang sudah meninggal sekalipun takkan menang. "Karena saya melihat Xian Li terluka dan perlu beristirahat, saya persilahkan Xian Li beristirahat di dalam rumah saya." "Baiklah, tampan, kau gendong aku ke rumah Mo Kiam Xiaoong," kata Ang Kiam Butek sambil tersenyum kepada kekasihnya. Laki-laki tampan, seorang di antara ketujuh Fan Ho Chit Kui yang sebenarnya bernama Mhakiatsu itu menjadi girang dan lega bukan main. Tanpa malu-malu lagi, ditonton begitu banyak orang, dia lalu memondong tubuh Ang Kiam Butek yang merangkul lehernya. Mo Kiam Xiaoong cepat menyerahkan seekor kuda. Mhakiatsu membungkuk dengan hormat kepada Mo Kiam Xiaoong kemudian melompat ke atas punggung kuda sambil memondong tubuh wanita cantik itu. Kemudian mereka diiringkan oleh Mo Kiam Xiaoong sendiri menuju ke gedung kepala daerah. Para pasukan sibuk mengurus mayat-mayat para kawan mereka dan para penonton kini sibuk memadamkan api yang membakar restoran. Siapakah wanita cantik itu dan mengapa seorang datuk golongan hitam seperti Mo Kiam Xiaoong sampai begitu ketakutan mendengar namanya? Dan siapa pula nenek tua renta yang agaknya lebih aneh dan menyeramkan lagi sehingga Ang Kiam Butek sendiri sampai bersikap hormat, bahkan berjanji untuk berguru kepadanya? Mereka berdua merupakan tokoh-tokoh besar, bahkan Ang Kiam Butek merupakan seorang tokoh penting. Semenjak kecil, wanita cantik ini yang bernama Be Cui Im, adalah murid nenek Lam Hai Sini, seorang di antara Butek Sukui, 4 iblis tanpa tanding, yang puluhan tahun lamanya menjadi tokoh-tokoh utama kaum sesat. Sebagai murid Lam Hai Sini, kepandaiannya sudah amat tinggi dan karena semenjak muda dia merupakan seorang wanita yang haus akan laki-laki dan besar nafsu, lihai ilmu pedangnya dan lihai pula senjata rahasianya yang beracun, ia terkenal dengan julukan Ang Kiam Tok Xian Li, Dewi beracun berpedang merah. Akan tetapi, setelah dia bersama Chia Keng Hong berhasil menemukan tempat rahasia penyimpanan kitab-kitab peninggalan Sinjiu Kiam Ong dan mempelajari kitab-kitab itu selama bertahun-tahun, dia keluar dari gua rahasia sebagai seorang wanita yang sukar dicari tandingannya lagi. Ia bahkan membunuh bekas gurunya, Lam Hai Sini, membunuh banyak sekali tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou sehingga julukannya yang ia ubah menjadi Ang Kiam Butek menjulang tinggi di dunia Kang Ou dan dikenal oleh semua tokoh dengan hati penuh rasa ngeri dan takut. Itulah dia wanita cantik yang pagi hari itu menimbulkan keributan di dalam restoran di kota kecil Sun Kebun, menyebar maut seperti menyebar pasir saja. Be Cui Im, berusia 29 tahun, cantik jelita dan memiliki daya tarik yang amat kuat, membuat hati pria terangsang apabila melihatnya, dan memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Ketika ia terhuyung-huyung dalam keadaan terluka pundaknya, baru saja dia melarikan diri dari puncak Tai Hang San di mana terjadi pertemuan puncak antara tokoh-tokoh besar yang dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan hebat, di mana dia terluka oleh Chia Keng Hong, si pendekar sakti yang biarpun usianya baru 24 tahun, namun dapat disebut adalah suhengnya, karena Chia Keng Hong adalah murid langsung dan tunggal dari mendiang Sinjiu Kiam Ong. Karena kekalahannya terhadap Chia Keng Hong inilah yang membuat Cui Im tidak membunuh Mo Kiam Xiaoong.
Dia tidak membutuhkan bantuan orang-orang pandai, dia membutuhkan bantuan tokoh dan anak buahnya itu. Dan karena cintanya yang berubah kebencian amat mendalam terhadap Chia Keng Hong pulalah yang membuat ia berjanji untuk berguru kepada nenek Go Gi Tai Ho karena ia maklum bahwa nenek itu memiliki kesaktian yang luar biasa, memiliki banyak ilmu yang dapat ia pelajari untuk kelak dipergunakan menghadapi Keng Hong dan terutama sekali, untuk dapat mengajak nenek itu bersama-sama menghancurkan kehidupan Keng Hong yang amat dibencinya. Ketika Choa Tai Jin, yaitu kepala daerah kota Sun Kebun mendengar dari mantunya akan kesaktian Angkia Butek, dia menyambut dengan ramah, bahkan mempersilakan Cui Im menempati sebuah kamar kehormatan di dalam gedungnya, sebuah kamar yang mewah sekali. Kepala daerah yang cerdik ini tahu bahwa makin banyak orang pandai membantunya, makin kuatlah kedudukannya. Cui Im merasa girang bukan main. Dia langsung mengajak Mahakiatsu memasuki kamar mewah itu, menutupkan daun pintunya dan tenggelamlah dia dan Mahakiatsu dalam lautan nafsu yang membuat laki-laki itu mabuk dan merasa beruntung sekali karena selama hidupnya baru sekali ini dia bertemu dengan seorang wanita hebat seperti Cui Im. Selama 3 hari 3 malam Cui Im tidak boleh meninggalkan kamarnya, tidak memperbolehkan kekasihnya keluar pula. Mereka dilayani oleh pelayan-pelayan Choa Tai Jin seperti sepasang pengantin baru, seperti tamu-tamu terhormat. Pada malam hari ketiga, tiba-tiba pintu kamar itu dibuka orang dari luar, daun pintunya tertolak perlahan dan muncullah seorang pemuda di ambang pintu. Cui Im yang sedang membelai tubuh Mahakiatsu yang tidur kelelahan, mengangkat muka dan seketika wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak memandang pemuda yang juga berdiri seperti terpesona menyaksikan wanita cantik setengah telanjang yang rebah menelungkung di atas pembaringan itu. Pemuda itu tampan sekali, pakaiannya indah dan sikapnya tenang. Yang membuat Cui Im terkejut adalah wajah pemuda ini, sehingga tak terasa lagi bibirnya bergerak dan terdengar suaranya lirih. Chia Keng Hong. Pemuda itu tidak mendengar suara lirih ini, dianggapnya Cui Im menegur dan mencelanya, maka dia cepat menjura dan berkata, suaranya halus sekali dan sopan. Harap Xianli sudi memaafkan saya karena kesalahan masuk ke kamar ini. Cui Im menarik napas lega. Cepat ia bangkit duduk, menurunkan kedua kakinya dari atas pembaringan tanpa mempedulikan baju dalamnya yang tidak lengkap menutupi tubuh atasnya, tersenyum manis dan bertanya. Kongcu siapakah? Ia masih memandang heran akan persamaan wajah pemuda itu dengan wajah Keng Hong, bahkan bentuk tubuhnya hampir sama besarnya. Kembali pemuda itu menjura. Saya Choa Kun, putra dari Choa Tai Jin pemilik rumah ini. Saya baru datang dari luar kota, sudah mendengar bahwa Xianli bertamu di sini, sudah mendengar akan nama Xianli yang sakti dan mulia. Akan tetapi saya mengira Xianli berada di kamar tamu sebelah, tidak menyangka bahwa kamar saya yang diberikan oleh ayah untuk Xianli, maka saya lancang membuka pintu kamar ini. Maafkan, saya, pemuda itu menjura, membalikkan tubuh dan hendak pergi. Choa Kongcu, tunggu. Cui Im sudah meloncat turun, kakinya telanjang dan ia melangkah menghampiri pemuda yang sudah membalikkan tubuh lagi memandang dengan kedua pipi kemerahan karena keadaan Cui Im benar-benar membuat dia merasa jengah dan kikuk. Kongcu, masuklah dan mari kita bicara dulu. Engkaulah yang harus memaafkan aku karena kamarmu kupakai. Ah, aku mengganggu saja padamu. Kalau aku tahu bahwa aku akan mengganggu seorang yang begini, ganteng seperti engkau, aku lebih suka tidur di dapur. Choa Kun menjadi makin merah mukanya. Ah, harap Xianli jangan berkata demikian. Dengan senang hati aku menyerahkan kamarku untukmu. Sudahlah, saya tidak berani mengganggu lebih lama. Kembali dia hendak pergi. Cui melangkah maju dan memegang tangan pemuda itu. Nanti dulu, Kongcu, mari duduklah, kita bicara dulu. Atau, engkau tidak sudi bicara dengan orang seperti aku? Dia tersenyum dan memandang penuh tantangan. Pemuda itu makin tersipu, akan tetapi dia tidak berani menarik tangannya yang kini dituntun oleh Cui Im. Dia terpaksa memasuki kamar dan dia melirik ke arah tubuh Mahakiatsu yang tidur dengan perasaan tidak sedap. Laki-laki itu pun tidak berpakaian, hanya berselimut sebagian tubuhnya yang kekar. Tidak baik, Xianli. Dia tidak melanjutkan kata-katanya karena keadaan di tempat itu benar-benar membuatnya malu dan kikuk. Cui Im tersenyum lebar. Memang babi itu mengganggu saja. Tunggu ku lempar dia keluar.
Tanpa menanti jawaban, sekali bergerak tubuh Cui Im sudah meloncat ke atas pembaringan dan sekali kakinya menendang, tubuh Ma Kiatsu terlempar ke bawah pembaringan. Ah! Ada apa? Apa yang terjadi? Ma Kiatsu terbangun, merangkak dan meloncat berdiri. Akan tetapi tiba-tiba dia mengeluh ketika tangan kiri Cui Im bergerak dan dua buah jari tangannya menusuk dan mengenai pelipisnya. Ia roboh tak bernyawa lagi, di pelipis kanannya terlihat bekas dua jari tangan yang membiru. Cui Im kembali menendang dan mayat laki-laki yang selama 3 hari 3 malam menjadi kekasih dan kawan bermain cinta itu terlempar keluar melalui pintu kamar. Dia cepat menghampiri daun pintu dan ditutupnya, kemudian ia membalikan tubuh dan seperti tak pernah terjadi sesuatu, dia melangkah maju menghampiri Choa Kun yang duduk dengan muka pucat dan mata terbelalak penuh kengerian. Kenapa? Kenapa kau membunuhnya? Ah, aku sudah bosan dan jemu dengan dia. Apalagi dia hanyalah seorang anak buah rendah saja, tidak tepat menjadi sahabatku. Choa Kongcu, engkaulah orang yang paling patut menjadi sahabat baikku dan kamar ini adalah kamarmu. Sambil tersenyum manis sekali dengan pandang mata panas membakar hati, Cui Im menghampiri pemuda itu dengan langkah dan lenggang memikat, kemudian merangkulkan kedua lengannya pada leher pemuda itu. Choa Kun memandang dengan mata terbelalak, hidungnya mencium keharuman yang aneh dari tubuh wanita itu, jantungnya berdebar ketika merasa betapa hangat tubuh yang menempel rapat di dadanya. Xianli. Ah, apa artinya ini? Ia tergagap, karena biarpun sebelum salah memasuki kamar itu dia sudah mendengar cerita tentang Angkiam Butek yang sakti seperti iblis dan cabul seperti siluman rasa, namun tak mengira sama sekali bahwa wanita ini akan membunuh kekasihnya begitu saja kemudian mengalihkan cintanya kepadanya. Tiba-tiba Cui Im meraih ke atas dan memaksa muka pemuda itu tunduk, kemudian mencium mulut Choa Kun yang membuat pemuda itu makin mabuk kepayang dan makin terheran-heran. Setelah melepaskan ciumannya, Cui Im berbisik halus. Kongcu, apakah engkau tidak suka aku menemanimu di kamarmu ini? Apakah engkau tidak suka menjadi sahabat baikku? Choa Kun dapat mendengar ancaman hebat bersembunyi di balik bisikan halus penuh getaran berahi itu dan dia bergidik. Ia mengangguk dan cepat menjawab. Tentu saja aku suka sekali, Xianli, tapi... Kongcu yang tampan dan halus, engkau mengingatkan aku akan seseorang. Ah, jangan engkau khawatir, terhadap engkau, aku tidak akan mengganggu. Kalau kau memang suka, mengapa tidak memondongku keranjangmu? Choa Kun adalah seorang pemuda yang biarpun sudah berusia 20 tahun lebih dan sebagai putra kepala daerah, biarpun belum menikah namun sudah memiliki beberapa orang selir dan bukan tidak berpengalaman menghadapi wanita, namun dibandingkan dengan Cui Im dia hanyalah seorang pemuda yang masih hijau. Kini, berada dalam cengkeraman Cui Im, menghadapi rayuan Cui Im yang merupakan seorang ahli dalam permainan cinta, mana mungkin dia dapat bertahan? Menghadapi rayuan Cui Im yang luar biasa, dalam waktu singkat saja dia sudah bertekuk lutut dan menyambut serta melayani segala kehendak wanita itu. Biarpun Cui Im memang seorang wanita yang haus akan cinta kasih laki-laki dan mata keranjang, selalu ingin memeluk pria tampan, pembosan dan ingin selalu berganti teman bercinta, namun Cui Im memilih Choa Kun bukan semata-mata karena pemuda ini tampan. Terutama sekali karena kemiripan wajah Choa Kun dengan wajah Keng Hong amat menarik hatinya dan otaknya yang cerdik segera sudah mendapatkan siasat untuk sewaktu-waktu mempergunakan pemuda ini untuk membantunya menghancurkan penghidupan Keng Hong, satu-satunya laki-laki di dunia ini yang pernah meruntuhkan hatinya, pernah dicintanya dengan cinta murni. Akan tetapi yang kini telah berubah menjadi satu-satunya orang yang paling dibencinya di dunia ini. Sementara itu, ketika Mo Kiam Xiaowang mendengar pelaporan para penjaga akan adanya mayat Ma Kiatsu di depan pintu kamar tidur, hanya tersenyum dan dia menyuruh anak buahnya membawa pergi mayat itu dan menguburnya. Ia mengangguk-angguk dan menggosok kedua tangannya. Kalau Angkiam Butek jatuh hati kepada Choa Kongcu, hal itu amat baik sekali. Lebih baik lagi kalau Angkiam Butek suka menjadi istri putra kepala daerah itu, pikirnya. Hati Cui Im gembira sekali karena pemuda putra Choa Jin itu sebentar saja sudah benar-benar jatuh hati kepadanya dan dapat memuaskan hatinya. Ia senang tinggal di gedung itu, selain menerima penghormatan berlebihan, menerima pelayanan yang menyenangkan, ditemani seorang kongcu yang halus dan tampan mirip Chia Keng Hong, juga ternyata luka di pundaknya oleh pedang Siang Bo Kiam di tangan Keng Hong tidaklah merupakan luka parah dan dalam beberapa hari saja tentu akan sembuh.
Akan tetapi malam hari itu, selagi dia asyik bercumbu dengan kekasihnya yang baru, tiba-tiba terdengar suara terkekeh dari arah jendela kamarnya. Mendengar dan mengenal suara ini, Cui Im melompat turun dari atas pembaringan, secepat kilat menyambar pakaiannya dan ketika ia membalik dengan pakaian yang belum lengkap, ia melihat Go Bi Tai Ho telah melayang masuk dari jendela yang dibuka dari luar dan berada di kamar itu, tertawa-tawa. Bukan main kagetnya Choa Kun melihat munculnya seorang nenek yang amat tua dan menyeramkan itu. Ia cepat-cepat menutupi tubuhnya dengan selimut dan hanya berani mengintai dari balik selimut. Cui Im cepat maju dan berlutut menyambut Go Bi Tai Ho. Subo telah datang. Hehehihihi. Benar-benarkah engkau mengangkat aku sebagai gurumu, Angkiam Butek? Subo adalah seorang yang paling sakti di dunia ini, tentu saja Teocu, murid, akan senang sekali menjadi murid Subo. Apalagi dengan adanya Subo. Kita dapat bekerja sama untuk membalas sakit hati terhadap Chia Keng Hong. Nenek itu mendengus, keningnya yang sudah putih itu mengkerut, dahinya yang sudah penuh keriput itu makin mendalam garis-garisnya. Chia Keng Hong manusia busuk. Aku harus bunuh dia. Akan tetapi, di sana ada istri Sinjiu Kiam Ong. Takut apa, Subo? Kalau kita bekerja sama, dibantu oleh Mokiam Xiaoong dan anak buahnya, tentu kita akan dapat membasmi mereka. Mokiam Xiaoong adalah murid dari mendiang Tian Te Sem Lomo, masih segolongan sendiri. Marilah Teocu perkenalkan Subo dengan Mokiam Xiaoong dan mertuanya, Choa Taijin kepala daerah Sun Kebun, pemilik gedung ini. Nenek itu melirik ke arah Choa Kun yang masih memandang ketakutan di atas pembaringan, kemudian tertawa lebar memperlihatkan mulut yang tiada giginya lagi. Hahaha, engkau cocok sekali dengan aku muridku. Aku pun dahulu seperti engkau ketika muda, mengejar kesenangan, setelah cintaku ditolak oleh si Chun Hong, Sinjiu Kiam Ong, si keparat. Besok saja aku berkenalan dengan mereka. Kau lanjutkan permainanmu dengan Kongcu ini, aku ingin menonton. Subo. Hihihihi. Aku sudah terlalu tua, tidak bisa main sendiri, akan tetapi menonton menimbulkan kesenangan yang besar pula. Hayolah, anggap saja aku tidak berada di sini. Dan terjadilah perbuatan maksiat yang tiada keduanya di dunia ini, yang dapat dilakukan oleh wanita. Cui Im melanjutkan permainan cintanya dengan Choa Kun yang makin lama makin hilang rasa ngerinya terhadap nenek itu, ditonton oleh nenek itu. Bagi manusia-manusia yang mengenal kesusilaan, yang telah hidup di dalam zaman yang beradab, perbuatan mereka bertiga itu benar-benar merupakan perbuatan yang amat cabul tak mengenal susila dan rasa malu lagi. Choa Kun, putra seorang pembesar yang terpelajar, yang sejak kecil telah membaca kitab-kitab dan tahu akan tata susila dan sopan santun, sedikit banyak mengenal pula ilmu silat, kini terseret dan terguling ke dalam jurang kehinaan, terseret melakukan perbuatan yang patutnya hanya dapat dilakukan oleh golongan hitam tingkat paling rendah. Dan pada keesokan harinya, setelah ketiga orang ini merasa puas karena diayun ke sorga oleh cumbu rayu dan permainan cinta Cui Im yang merupakan seorang ahli berpengalaman dalam hal itu, Cui Im puas karena selain mendapatkan seorang kekasih baru yang tampan juga diterima menjadi murid Go Bi Tai Ho dan nenek itu puas karena sudah lama ia kehilangan seperti yang dinikmatinya semalam dengan menonton pertunjukan yang menggerahkan hati tuanya, diadakan pertemuan yang dia sambung dengan perundingan. Sebuah perundingan yang tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan penghidupan Chia Keng Hong. Go Bi Tai Ho membenci Keng Hong karena dianggap sebagai biang keladinya sehingga dia kehilangan dua orang muridnya yang tercinta, yaitu mendiang Hek Sin Kiam Tan Hun Bue dan Song Bun Siu Li Si Biao Eng. Cui Im membenci Keng Hong, benci yang timbul karena cinta yang tak terbalas dan karena banyak hal lagi. Mokiam Xiaoong juga membenci Keng Hong karena pendekar sakti itu telah membunuh ketiga orang gurunya, Tian Te Sem Lomo. Hanya Choa Taijin dan Choa Kun yang hadir dalam perundingan itu saja yang tidak membenci Keng Hong karena mengenal pun tidak. Akan tetapi mereka terbawa karena hubungan mereka dengan Mokiam Xiaoong dan dengan Cui Im. Benci. Perasaan ini merupakan nafsu manusia yang menjadi pokok penyebab utama daripada timbulnya segala kekacauan di dunia ini oleh manusia. Penyebab timbulnya nafsu kebencian bersumber kepada rasa sayang diri dan iba diri, egoisme, terdorong oleh iri hati. Kalau merasa diri dirugikan, maka timbullah bibit yang menjadi benih nafsu kebencian.
Kalau sudah bertunas bibit kebencian dalam hati, maka si manusia yang dicengkeram kebencian itu akan tertutup mata batinnya dan muncullah perbuatan-perbuatan kekejaman. Kebencian menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Kebencian menciptakan perbuatan yang merugikan dan merusak, akan tetapi sebenarnya yang paling dirugikan dan dirusak adalah diri si pembenci sendiri. Kebencian merupakan sifat yang paling buruk yang harus dijauhi oleh setiap orang manusia, karena kebencian ini bertentangan dengan sifat alam. Tidak ada sifat benci pada alam yang hanya mempunyai satu sifat, yaitu kasih. Yang tidak mau menyadari akan hal ini, yang tidak mau berusaha sekuat tenaga kemauan untuk mengenyahkan sifat benci dari hatinya, merupakan orang yang sungguh patut dikasihani, karena perasaan bencinya akan menyeretnya ke dalam segala macam kesengsaraan batin. Orang yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, tentu akan mudah melenyapkan dan menjatuhkan perasaan benci kepada siapapun juga. Karena orang ini akan menyadari bahwa segala yang menimpa dirinya, tidak terkecuali apakah hal itu menguntungkan atau merugikan, adalah hal yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Di luar kehendak Tuhan, segala tidak akan terjadi. Tuhan Maha Kuasa, kuasa untuk memberi, kuasa untuk mengambil. Kalau hanya merasa senang apabila diberi, akan tetapi mengomel apabila diambil, dia adalah seorang yang kurang tebal kepercayaannya akan kekuasaan Tuhan. Di dalam memberi maupun mengambil tentu saja ada yang menjadi lantarannya. Kalau kepercayaan akan kekuasaan Tuhan sudah menjadi keyakinan bijaksana ini tentu tidak akan membenci yang menjadi lantarannya, karena lantaran itu hanyalah dipergunakan atau dipilih oleh Tuhan untuk pelaksanaan kehendaknya. Misalnya, seseorang kehilangan seorang anaknya tercinta. Anak itu tidak akan mati kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk pelaksanaan kehendaknya ini, tentu saja ada lantarannya. Bermacam-macamlah yang bisa menjadi sebab, terbunuh karena penyakit, karena kecelakaan dan sebagainya. Kelirulah kalau orang yang kehilangan anaknya itu menimpakan kesalahan dan timbul kebencian terhadap penyebab atau yang menjadi lantaran, karena kejadian itu baru saja bisa terjadi oleh kehendak Tuhan. Tanpa dikehendaki Tuhan biar segala iblis dan setan di dunia ini tentu tidak akan mampu mencabut nyawa anak itu. Demikian pula dengan kerugian dan kehilangan lainnya, atau sebaliknya, demikian pula dengan keuntungan dan hal yang menyenangkan lainnya. Segala yang dikehendaki oleh Tuhan, akan terjadilah. Hal ini mutlak, tiada kekuasaan yang dapat menentangnya semenjak dahulu, sekarang dan kemudian yang penting bagi manusia hanyalah berikhtiar, berusaha yang sudah menjadi kewajibannya untuk menghindarkan diri daripada hal-hal yang tidak dikehendaki hatinya. Namun, bukanlah ikhtiar yang menentukan melainkan kehendak Tuhan juga. Berikhtiar dengan kesungguhan hati sebagai kewajiban, berlandaskan penyerahan akan kekuasaan Tuhan, dengan pasrah, dengan penerimaan, maka orang ini akan selalu merasa tenang dan dapat mengatasi segala hal yang menimpanya tanpa terseret nafsu kebencian yang akan menjadi awal rantai panjang tak berkeputusan yang berupa kesengsaraan batin. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.